Nah, berarti dia karena gini, kalau di Diskus sejauh yang saya tahu dengan sebelum ngikut teman-teman IAS ini kan saya taunya oh ya Memphis biasa yang biasa tuh misalnya tricolor atau black white itu kita pakai di dalam tank kita itu untuk membantu Diskus biar lebih mau makan. Karena kalau dikasih makan ini Memphis pasti langsung nyosor gitu. Lebih berani. Nah, Diskus itu termasuk ikan yang timid. Apalagi di lingkungan baru agak malu-malu tuh untuk makan tuh nggak bisa langsung berani mereka. Bisa 2-3 hari nggak makan malah kalau baru masuk akuarium kita. Salah satu trigger biasa ada yang menggunakan Memphis ini gitu. Nah, itu salah satu trik lah yang biasa kita pakai di Diskus Lover. Aku malah baru tahu. Karena lu malah baru dengar ya? Iya, malah basicnya karena saya nggak lama kalau keep discuss karena kurang pas di sini dengan kondisi air dan segala macamnya repot. Jadi akhirnya pada saat itu larinya ke Memphis kan ceritanya seperti itu. Tapi baru tahu saya itu. Iya. Seperti itu ya. Iya, dia agak timid ya. Timid tuh. Ntar kalau udah nyaman dengan lingkungan baru, udah kenal, udah adaptasi dengan baik, sama sih. Ada makanan pasti nyamperin gitu. Cuma awal-awal bisa ampun-ampun tuh. Tapi overall semua Memphis biasanya dia langsung itu kok, langsung agresif. Nah itu cakep. Overall ya. Overall setahu saya semua Memphis itu begitu dimasukkan ke tank baru selalu agresif. Dia bahkan sama yang gede aja berani gitu loh. Biasanya dengan tank metikan besar aja kadang kan mereka berani gitu. Padahal beda jenis ya? Iya, ada beda jenis gitu. Oh. Apalagi sama yang kecilan itu. Emang agak reman-reman nih. Iya. Oh bagus gitu. Berarti ya. Maksudnya memang buat pemula di ikan hias keeping Memphis termasuk yang recommended lah berarti jatuhnya. Iya. Kalau memang misalnya nyuwun sewu lagi, misalnya kita mau ke arahnya memang arah keeping, ya kalau bisa sebenarnya tuh Memphis ikannya damai loh. Yang bikin Memphis di tank mat jadi nggak damai itu karena biasanya ada betinanya. Jadi tipsnya adalah kalau memang mau keep Memphis untuk koleksi dan hanya untuk ditonton saja, dalam satu tank masukin Memphis yang jantan-jantan. Oh ini nih buat teman-teman Diskus berarti kalau mau keeping Memphis sama Diskus kalau bisa yang jantan-jantan biar jantan-jantan biar kalau ada betina tuh agresivitas meningkat. Kan kalau di grup banyak yang tanya tuh, Mas kok diskus saya bertarung berantem, terus kok tiba-tiba ada yang stres dan segala macam. Itu memang biasanya mereka sudah saatnya untuk berpijak. Betul. Dan saya yakin di situ ada betinanya gitu. Pasti iya. Itu tips juga dapat dari teman-teman internasional juga. Memang kalau kita rencananya mau keeping untuk dipelihara saja, lebih baik kita peliharanya jantan-jantan seperti itu. Mengurangi baku hantam. Kalau iya, ini bagian gue. Oke, itu tips yang bagus karena memang beberapa ada yang bilang, jadi kan semua selalu akan datang dari feedback si keeper ya. Ada yang campurin Memphis sama Diskus, beberapa orang kita kumpulin, ada yang akan bilang, oh damai, ada yang akan bilang, wah galak Memphisnya, Diskus saya dikejar-kejar gitu. Apalagi misalnya pas jam makan disontok misalnya kayak gitu kan. Nah itu memang salah satu hal yang biasa saya sarankan buat teman-teman Diskus Lover itu kalau mau keeping Memphis sebagai tank mate yang jumlahnya lebih sedikit, cari yang ukurannya lebih kecil dari ikan diskusnya biar diskusnya lebih berani gitu. Itu juga bisa. Oke, berarti sebenarnya untuk menjadi satu keluarga di community tank tuh bisa sebenarnya mau ikan apapun itu, termasuk yang sering diposting dulu ya dengan arwana, dengan cana barca seperti Mas Irfan Hakim itu. Oh iya gimana tuh? Itu oke aja karena memang pada dasarnya Memphis ikannya itu damai ketika yaitu tadi kalau isinya betina semua damai, kalau isinya jantan semua damai kan seperti itu. Atau diberikan akuarium yang cukup panjang. Iya. Luas maksudnya jadinya. Kan sebenarnya itu personal test ya. Tapi kalau saya sendiri tetap was-was menggabungin cana dengan Memphis atau menggabungkan arwana dengan Memphis, kalau saya sendiri tetap was-was kan seperti itu. Baru mau nanya. Itu personal test gitu loh. Aku nggak bisa usik, teman-teman IAS juga nggak bisa usik, atau teman-teman penghobi lainnya nggak bisa usik karena itu tesnya dia pengen pelihara seperti itu. Tapi kalau saya sendiri suruh seperti itu, saya nggak bisa was-was tiap
tiap hari harus was-was besok Ngitungin. hidup gak ya, besok hidup ya, kan nggak bisa gitu loh kalau saya. Iya, Jadi iya. kalau disarankan sih lebih baik jangan seperti itu. Ada yang apa? Ada yang hilang apa enggak gitu. Karena saya nggak tahu Cana sama sekali sih, benar-benar nggak tahu. Ikan predator mostly saya nggak mendalami. Tapi ngelihat dari agresivitas Cana, mulut yang besar, memang waktu lihat, kok bisa ya itu nggak makan ya? Itu menurut saya menarik sekali sih waktu nonton. Ketika Memphis-nya juga nggak gede-gede kan yang waktu dimasukin itu sebenarnya ukurannya. Dan itu ukuran satu suapan mulut Cana itu. Makanya itu kan apa? Itu personal taste lah kalau saya bilang, karena saya juga bukan masternya predator kan seperti itu. Cuman kalau saya kan angelfish enthusiast atau manfish enthusiast, kalau ditanya seperti itu saran saya ya jangan, karena saya aja nggak bakal bisa hidup tiap hari was-was nungguin supaya manfishnya nggak dimakan predator, kan nggak bisa. Iya. Tapi dari beberapa sumber faktanya sebenarnya di alamnya manfish itu predator juga karena size-nya kan bisa besar. Iya, iya, iya. Aslinya sih. Termasuk ikan predator sebenarnya dia. Iya. Nah, kalau Memphis nih perenang atas, bawah, Nah, tengah. Kita tergantung itunya, tergantung. Kalau Altum kan dia perenang bawah. Kalau Scalare itu lebih di atas karena dia hidupnya berbeda. Kalau di Altum itu dia hidupnya di cekungan basin kan. Dia butuh migrasi dari sungai ke sungai. Makanya Altum itu setahu saya cuma ada 2, Orinoco sama Tabapo, karena mereka butuh migrasi sebelum bertelur. Sedangkan Scalare itu dia hidupnya lebih ke rawa, di pinggir, di hutan bakau. Jadi dia ikan di tengah ke atas. akar-akar gitu. Jadi kalau ditanya Memphis itu ikan atas atau bawah, tergantung tanya yang mana. Kalau Scalare dia di tengah di atas. Kalau Altum itu dia di tengah di bawah. Iya, saya keluar pertanyaan ini tuh karena itu juga. Saya pegang ada Red Devil atau Koi, doyan di atas nih. Tapi pas ada Altum nih yang Orinoco 4 ekor, dia di bawah terus ya. Saya jadi khawatir nih, apa ini kenapa? Apa memang begitu atau memang berketiganya? Yes, memang seperti itu. Itu kan kalau kita mau jabarin dalam ya, mungkin nanti kalau ada mungkin belajar Memphis gratis kelas ketiga di bulan Januari, semoga saja. Iya, mudah-mudahan aku bisa ikut. Kemarin pas lagi ada janjian sama temen, waduh sayang banget yang ngomongin jenis-jenis. Iya, kita ke yang kemarin kita yang kedua, yang pertama itu kita identifikasi bentuk, form, shape dan segala macam. Terus itu nggak ikut lagi. Yang kedua itu kita bahas strain dasar. Nanti yang ketiga kita bahas klasifikasi yang sebenarnya itu seperti apa, dan kita akan bahas hybrid juga nanti di sana di kelas yang berikutnya kalau bocorannya itu. Kalau ditanya ya tadi, kalau ditanya ikannya di atas atau di bawah, kita tergantung lihat itunya. Dia hidupnya di mana, dia ditangkap di mana, kan gitu. Iya, iya. Dia di anak sungai atau di sungai utama, kan gitu. Iya benar, sebarannya di mana ya? Itu udah beda lagi, beda lokasi, beda kedalaman, beda cara hidup. Dan faktanya juga ketika saya meneliti hal itu, meriset itu, setiap pakar, setiap sumber itu berbeda semua pendapatnya. Oh. Itu yang bikin sulit. Makanya nyuwun sewunya, kalau di Indonesia angelfish amburadul, di luar sama aja. Sama aja. Sama aja di luar gitu loh. Di luar sama aja sebenarnya. Masih berdasarkan opini masing-masing, berdasarkan experience ya, berdasarkan pengalaman. Jadi otodidak semua nih ilmunya nih. Iya. Hasil observasi. Sama, karena memang faktanya dari tahun 2007 setelah phenotype terakhir kan Filipina yang dari Filipina itu, pas The Angelfish Society itu sudah tidak terlalu aktif dia kan. Terus habis itu muncul banyak grup seperti Aquarium Glacier, terus ada WBA. WBA itu Aquarium Glacier itu baru-baru? Bukan baru, tapi dari TAS itu dia kan mecah dari berbagai referensi gitu loh, Mas. Yang dulunya kan cuma TAS, The Angelfish Society. The Angelfish Society, oke. Dulu cuma TAS doang, The Angelfish Society. Terus habis itu, dari situ mungkin TAS itu sudah tidak terlalu aktif. Muncul banyak sekali referensi, termasuk tadi Aquarium Glacier, terus ada WBA, World Beauty Angel, ada Discus Yusa, terus ya itu banyak sekali lah, banyak versi lah yang sebenarnya kalau saya sendiri memusingkan. Jadi kalau kita makanya
Iya, mulai ada Indonesian Angelfish Society, kita cuma pengen narik kearifan lokal aja. Jadi kita selalu bahas angelfish yang ada di Indonesia, makanya teman-teman di luar pun akhirnya nyeganin kita gitu loh, nyeganin anak-anak IAS, karena yang kita bahas bukan ikan yang ada di luar sana, kita cuma mau bahas ikan yang kita punya itu apa gitu loh sebenarnya. Kita tuh di sini apa, punya apa, kita ada apa, kan seperti itu. Jadi banyak banget ke miskomunikasian atau misnama lah ya, sepertinya kalau saya bilang. Cuman kalau saya udah membiarkan lah itulah. Justru sekarang yang saya tekankan dan teman-teman IAS adalah kenapa ada belajar manfish gratis itu sebenarnya awareness, bukan nyuwun sewunya, bukan ke seller tapi awareness ke yang beli nanti. Oke. Kita sudah nggak bisa membenarkan karena sudah ada sejak dulu gitu loh. Iya, ya ini begini gitu. Iya, itu sudah sejak dulu, tapi at least ketika kita lihat ikannya di label dengan A, tapi kita tahu penotipenya apa, kita tahu nama aslinya apa, kan seperti itu. Oke, nice. Saya ada 2 pertanyaan terakhir ya, Mas Lukman, sebelum kita ini. Ada yang menyebut Altum Peruvian. Ini gimana? Sebenarnya soalnya buat saya, dikira Altum Peruvian ya, sama aja ikan impor Altum gitu. Padahal kan Altum Orinoco sama Atabapo aja tadi, Atabopa atau Atabapo ya. Altum Peruvian itu kan nama dagang, Mas. Gimana? Bukan nama spesies. Bukan nama spesies. Altum itu bukan. Altum Peruvian. Jadi kenapa dikasih nama Altum Peruvian? Karena Peruviannya bentuknya seperti altum. Oh, sebenarnya itu Scalare Peruvian Scalare gitu. Iya, Peruvian Scalare. Jadi kalau saya kasih sumber referensi saya nanti di WhatsApp. Boleh, nanti saya sisipin di sini. Jadi semenjak Bu Joan Norton menemukan angelfish Scalare, jumlah Peruvian itu seingat saya ada 12 bentuk. Wow. Peruvian angel. Itu. Nanti bisa dicek di vinarama.com. Oke, nanti aku dari 12 ya sekitar 12 apa 6 aku lupa, udah lama sekali nggak ngecek saya. Dan di Vinarama itu ada Peruvian itu memang ada beberapa Peruvian dengan bentuk seperti altum. Karena kebenaran bentuknya sama, makanya dikasih nama Peruvian altum. Itu sama seperti dantum. Dantum, ya. Dantum itu sebenarnya line breed, Mas. Ini yang sebenarnya nih, bocoran lagi ini kan sebenarnya kita mau mengenalkan, Mas. Kalau di Lohan kan kita kenal line breed apa seperti itu. Sebenarnya teman-teman IAS itu mau mengenalkan seperti itu juga, line breed manfish gitu kan, atau line breed angelfish. Dan sebenarnya di luar sudah diciptakan, yaitu tadi dantum. Dantum itu kan aslinya Danziger altum. Iya. Yang sebenarnya dia Scalare Peruvian yang bentuknya seperti altum. Seperti itu. Peruvian Scalare. Nah, kalau kemarin tuh ada beberapa yang mempunyai dan menawarkan dantum albino. Dan harganya premium itu. Iya, premium. Emang tapi kan kita jarang kita nggak tahu, kita kan nggak tahu dantumnya asli atau enggak. Soalnya anak-anak IAS sendiri sudah sempat ngobrol sama Mas Danzigernya langsung. Ya, oke. Kita sudah ngobrol sama Danziger Sahar, karena memang dantum itu Scalare, dia dapat Rionanai. Jadi itu dulu dia mungkin beli dari sellernya altum, ternyata ikannya Scalare yang kebetulan bentuknya seperti altum kan, seperti itu. Makanya dikasih line breed itu dantum. Dantum itu nama dagang. Mau albino dantum, mau dantum itu nama dagang. Yang ciptakan pertama siapa ya? Masternya dari Israel itu, Mr. Danziger Shahar. Danziger itu Danziger altum. Yes, dantum itu Danziger altum. Wah, interesting. Karena kemarin mahal, lebih mahal dari altum Orinoco kemarin dengar harganya. Makanya kalau itu tadi basicnya kan ada 3 form wild, terus form campuran dan form domestik. Kalau kita benar-benar mau pilih ikan yang memang preferable kita harus tahu 3 itu. Jadi supaya nggak tertukar-tukar gitu. Form domestik seperti apa, form wild seperti apa, form yang semi domestik, semi wild, atau kita sebutnya sekarang mixed dom. Form mixed dom itu seperti apa? Kita harus tahu. Jadi ketika nanti ditawarin dantum dengan harga mewah, ternyata gedenya ikannya nonong kan berarti bukan dantum. Iya, udah jauh lainnya.
ya udah jauh lainnya udah itu. Makanya kembali lagi kita di belajar Manfish gratis sebenarnya fungsinya untuk awareness bukan sellernya tapi ke buyernya seperti Bayarnya itu. hati-hati dalam memilih, hati-hati dalam membeli. Mm-mm, Pahamin dulu berarti ya. iya. Jadi ya mereka memang membeli sesuai yang mereka inginkan. Mm-mm. Tapi Hmm. ada juga orang yang lucu juga apa, wah nggak apa-apa ikannya seperti ini tapi aku suka, kan itu kan udah di luar tanggung Iya, jawab kita iya. gitu. Ah, ah, ah. Tapi at least para buyer atau para antusias nanti dia punya awareness terhadap itu kan seperti itu. Kalau disuruh ganti nggak bisa ya tadi misalnya jadi kan bilang Altum Peruvian, kita suruh ganti Altum itu bukan Peruvian, nggak bisa. Udah nggak bisa mas, udah Iya, nggak iya. bisa kita. Altum Datangnya, Peruvian itu Scalare, harusnya Scalare Peruvian, itu nggak bisa. Cuma kita mau kasih awareness aja. Kenapa kok Altum Peruvian? Karena Peruviannya bentuknya seperti Altum, kan seperti itu. oke. Dan Hanya breathable, Scalare gampang kan di itu. breed. Oke. Hanya Scalare kan seperti itu. Yes, yes, yes. Oke, last question. eh Kemarin sempat dengar-dengar juga sih kan dari apa? Aku ikut yang sesi kapan tuh? Hmm. Avatar. Hmm. Avatar ini jadi gimana Mas Lukman untuk Angel Fish Avatar? Ya, ya kembali lagi ke tadi. Jangan mau lihat itu secara phenotype atau secara Hmm. nama dagang. Kalau buat saya, Avatar itu nama dagang, line breed yang ciptakan water margin di Mm-mm. Cina gitu, di Mm-mm. Taiwan. Tapi kalau saya bilang Avatar itu ikannya apa ya, Philippine Blue kan seperti itu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Avatar itu kan dia Pinoy Ghost kayaknya, seingat saya. Pinoy Ghost itu bikinnya Blushing sama Black nanti dikawinin lagi sama Platinum itu keluar itu 2 tahun cukup lah buat itu Avatar. Kayaknya saya juga punya kok Avatar lokal. Ada Tapi ya? setahu saya Avatar itu Pinoy Ghost. Nah, apa? Kalau ditanya avatarnya apa? Avatarnya nama dagang. Oke. Sama di Diskus juga banyak sih komersial name-nya itu. Nah, tapi phenotype-nya apa? Phenotype-nya Philippine Blue. Nah, ini di luar dari perseteruan loh. Sebenarnya kan Avatar itu kan nama perseteruan karena ada orang-orang yang membela Philippine Blue kan seperti itu. Ada orang-orang yang membela Philippine Blue, ada Hmm. orang yang membela apa water marginnya dari Enggak, ini strain Taiwannya. baru kok gitu dibilangnya mungkin. Iya, tapi kalau untuk saya Hmm. sendiri, aku ngambilnya udah di tengah-tengah tuh, udah kita nggak memihak keduanya. Ya Mm-mm. kembali lagi tadi kita nawarkan sebuah awareness bahwa Avatar itu sebenarnya ikannya Philippine Blue. Iya, iya. Tapi Sama sih kalau di mau Diskus juga. Heeh. iya kalau mau dikasih nama Avatar, is okay fine sebenarnya. Kita nggak ada salah ini Avatar bukan Philippine Blue ini bukan Avatar ini ya, itu nggak ada Iya. karena itu tadi nggak bisa dipaksakan. Nggak orang bisa. Indonesia orang Indonesia itu kalau sudah termakan dengan viral atau tren baru sebenarnya dirubah nggak bisa, soalnya tiba-tiba aja langsung jadi tradisi kan seperti itu. Iya. Kadang juga ada ini fans garis keras. Nah, itu Itu ada. kita nggak bisa ubah itu, kita cuma Iya. mau kembali lagi cuma menawarkan awareness. Mm-mm. Ketika nanti teman-teman sudah awareness, eh, diharapkan jadi orang yang ahli karena penyakitnya kembali lagi, mas kok aku ngawinin ini sama ini kok keluarnya ini ya, padahal sellernya bilangnya ini. Jadi kadang-kadang Hmm. teman-teman IAS juga serba salah, belinya di siapa, oh, tanyanya di kita kan gitu seperti itu. Iya, iya, benar-benar ada yang begitu juga sih. Banyak ya. Kok koi sama koi kepalanya nggak bisa keluar merahnya, kenapa mas? Ya kan kita harus tahu apa genetik apa yang nutupin merahnya, kenapa kok Iya. merahnya nggak keluar. Gen atasnya ada apa juga kita harus tahu itu. Iya, Kakek itu nenek. itu belum belum lagi kita harus belajar lapisan warnanya, karena kalau kita nggak tahu lapisan warnanya asal kawin aja nggak akan keluar. Faktanya saya bikin Hmm. koi saya kan lokal, saya nggak pernah di Semarang itu termasuknya sulit mas untuk dapat ikan-ikan yang ada di luar, yang ada mungkin ngetren di Jakarta atau di Oh, area Parung kan sulit. Makanya di Semarang saya ini kebanyakan bikin sendiri strainnya. Ada satu temen yang memang angel antusias juga, teman-teman baik saya mm-mm. itu sama saya mungkin yang benar-benar menciptakan strain yang benar-benar pure strain kita sendiri yang Yes. kita bikin sendiri seperti itu. Mungkin jenengan nggak pernah lihat Memphis itu ya,
Mungkin teman-teman yang pernah pegang ikan Belum. saya tuh punya platinum panjangnya dari bawah ke atas itu bisa 17 cm. Wah, Iya. wah itu boleh tuh nanti di-share videonya. Ntar kita Iya, overlay di sini ya. nanti kalau 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 Nice. kalau kita free nanti tak videokan. Iya, ini Uh, apa? Ini sebenarnya ngejar passion dan kepuasan ya. oh enggak, kalau saya Menciptakan cuma sesuatu iseng ini. aja, Mas. Oh, pasti kalau iseng berawal dari kesenangan pasti. Ya, kalau saya base-nya itu suka ikan kecil sebenarnya. Saya base-nya suka ikan kecil, cuman Mm-mm. karena kemarin ada akuarium free, pelihara manfish, keterusan seperti itu. Oh, mantap. Jadi kelanjutannya. Tadi kelanjutan, kalau saya emang base-nya asli ikan kecil, gupi, pelati, cupang, base-nya ke sana Gapi gitu sebenarnya. ya. Tapi ya Oh, nggak iya iya. nggak pernah pegang ikan besar ya baru baru 2 kali ini tuh lohan sama manfish ya, paling lama ya manfish ini mungkin udah hampir 2 tahun sih. Iya, dan informasinya wow banget itu. Udah Untuk kebayang pemetaan di kepala. itu pun Belajarnya luar biasa. itu pun masih masih sangat kurang sekali karena masih Hmm. banyak 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 hal yang bisa apa kita bongkar. Bahkan gini, kalau kalau saya ditanya, kalau saya sendiri nih pribadi sebagai sebagai seorang angel antusias, ditanya orang mau bikin apa, ini sama ini, saya sudah bisa prediksikan kalau memang mau buat hanya sekedar untuk jadi banyak ikannya. Nah, Tapi kalau mau diteruskan nggak bisa karena memang itu tipikalnya hybrid tadi. Kita kan jadi harus belajar itu ke sana. Kayak iya. clown, clown dengan clown hasilnya tidak mungkin 100% clown. Karena clown itu dia genetiknya atau alelnya dia di lokus yang sama. Oh, Jadi itu hybrid. Kalau kita mau menghasilkan clown yang 100% keluar clownnya, silahkan mengawinkan zebra dengan dashing. atasnya lagi. Tapi kalau udah F1 clown-nya dikawinin sama F1 lagi udah ngacak lagi di situ. Pasti akan keluar zebra dengan blushing lagi. Tapi kalau kita mau bikin F-nya doang, itu kalau ada beberapa ikan yang memang nggak bisa dimurnikan, mau sampai boyoten juga nggak akan bisa murni, akan tetap hasil blushing sama tadi zebra. Memang ada beberapa tipikal-tipikal hybrid seperti leopard. Leopard kalau mau leopardnya keluar sampai besar, kita harus bisa masukin goose ke sana. Oh, secara body size. Goose itu dia genetiknya blushing. Blushing itu kalau double gennya dia jadi blushing, tapi kalau gennya satu tok dia itu jadi goose. Oke. Semua ikan yang ditempelin dengan satu S atau satu goose itu nanti warnanya akan lebih tajam dan cerah. Dan garisnya hilang, tapi scale-nya tidak hilang. Garisnya hilang, tapi scale-nya tidak hilang. Tapi begitu double blushing digabungkan, scale-nya hilang, jadi koi, jadi blushing, itu kan sisiknya hilang. Iya, iya, iya. Oh, Itu menarik ya. gampang banget, Mas, kalau memang rencananya memang mau Iya, memperbanyak iya. doang gitu, Iya, beberapa iya. strain yang belum ada. Di sini mau nyari apa aja bisa, black clown gampang, pinoy gampang. Bahannya udah ada semua, tinggal tahu Iya, crossingnya kemana. tinggal mau crossingnya kemana gitu. Oke, nice. Wah, ini ngobrolannya mendalam banget. Tapi memang topik kali ini teman-teman kita memang melihat seberapa apa ya mendetail tentang si angelfish ini ternyata. Dan kebanyakan kan teman-teman yang nonton ini pada banyak yang nanya sebenarnya itu tadi angelfish dengan diskusi itu sebenarnya bisa nggak? Ada yang bilang angelfish galak, ada yang bilang bisa dan seterusnya. Tapi sekarang udah kejawab ya teman-teman. Jadi memang tergantung karakter dan pemilihannya. Kalau bisa tadi ada tipsnya tuh yang di-sharing sama Mas Lukman. Kalau mau jantan-jantan semua. Ikan bisa galak ketika dia sudah mencapai usia gonad dan ada betina di situ yang lagi mau nelor. Jantannya bertarung untuk menunjukkan dominansi. Akhirnya galak ke semua gitu. Thank you Mas Lukman. Oh iya, sebelum kita tutup, Indonesian Angelfish Society ada grup atau page-nya? Kalau page ada di Facebook ya. Sama ada ya di Facebook. Nanti kita Society, ya. show kalau di sini. Di YouTube jarang tampil kalau di YouTube ya kayaknya. Oh, YouTube lagi belum aktif banget ya sekarang berarti? YouTube ada tapi lama sekali nggak aktif karena editornya kurang sepertinya. Oh, ada beberapa podcast juga yang terpending termasuk dengan Mas Dan Zikir kan kita sebenarnya sudah ada podcastnya sudah. Oh, sebenarnya bahannya udah ada cuma untuk time waktu untuk editing segala macam, tapi nggak apa-apa teman-teman silahkan subscribe ke Indonesian Angelfish Society di YouTube dan juga
yang saya salut itu adalah page-nya di Facebook sangat aktif. Sangat aktif untuk posting ilmu-ilmu buat kita nih, hobis main fish yang baru. Thank you Mas Sukman untuk waktunya malam ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi sama teman-teman dari IAS. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye, thank you. Thank you.